Selamat pagi, siang, sore, malam Bu Hana. Sebelumnya saya minta maaf jika suara saya kurang terdengar dengan jelas karena kebetulan rumah saya dekat di pinggir jalan raya utama. Jadinya mungkin terdengar suara sepeda motor, mobil yang lalu lalang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Apriliana Karina Putri dengan NIM 21 2021 084. Saya akan menjelaskan bisnis kanvas yang pertama saya mulai dari key partners atau mitra kunci. Saya menggunakan analisis strategi bekerja sama dengan peternak ayam, perusahaan Citos, dan perusahaan gas untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Kita sebagai pemilik usaha tidak mungkin kan memilih bahan baku yang mahal. Jika bahan baku yang kita pilih mahal, produk yang kita jual juga akan mahal. Seperti halnya ayam goreng lah. Jika dijual terlalu mahal, ayam goreng pun tidak akan laku dan akan sulit mendapatkan konsumen untuk membeli produk kita. Yang kedua ada key activities atau kegiatan utama, yaitu produksi. Saya menyediakan bahan makanan yang lezat dan berbeda dari yang lainnya. Seperti yang saya tahu, saya memilih ayam Citos ayam gom karena tidak banyak dijumpai di sekeliling kita. Menggunakan snack Citos membuat kesan ketertarikan sendiri bagi konsumen. Mungkin konsumen bosan dengan ayam goreng tepung biasa yang sering kita jumpai di berbagai tempat. Jadi peluang saya untuk menarik konsumen bisa lebih besar dengan produk yang saya buat. Selanjutnya ada value proposition atau nilai proporsi. Ayam Citos Go yaitu ayam crispy yang berbeda dengan ayam lainnya yang mempunyai ciri khas sendiri dengan tekstur yang crispy, rasa yang gurih, dan sedikit pedas. Citos ayam Go ini menyediakan snack Citos sebagai bahan utama untuk membalur ayamnya, sehingga rasanya sangat berbeda dengan rasa ayam lainnya. Ayam Citos pertama kali terkenal di Korea dengan berbagai inovasi. Saya juga akan memberikan pilihan inovasi kepada konsumen. Dengan berbagai inovasi, konsumen bisa menyesuaikan rasa dengan seleranya, dan saya pun juga akan mengolah Citos ayam go yang cocok dengan lidah orang Indonesia supaya bisa dinikmati dengan baik. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen. Saya menggunakan transaksional, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung, seperti yang biasa kita lakukan oleh kebanyakan orang. Lalu long term atau jangka panjang. Jika pelanggan merasa cocok dengan makanan saya, maka pelanggan dapat datang kembali ke restoran saya. Jika banyak konsumen yang tertarik dengan produk saya berencana kedepannya akan menyediakan pesan antar. Jadi konsumen tidak perlu capek-capek untuk datang ke restoran saya. Yang kelima ada customer segment atau segmen pelanggan. Prioritas 1, kalangan orang yang suka kuliner dan suka sensasi baru, seperti remaja yang suka mengeksplor makanan yang berbeda dengan lainnya. Tidak hanya remaja, orang dewasa, anak-anak
ataupun suka mengeksplor makanan yang belum pernah ditemuinya atau pernah dimakan. Yang lalu prioritas kedua, pelanggan yang suka membeli makanan di luar atau tidak sering memasak di rumah. Banyak orang-orang yang bekerja capek untuk memasak makan malam. Citos Ayam Go bisa dijadikan salah satu alternatifnya dengan harga yang terjangkau, rasa yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Selanjutnya prioritas ketiga, pelanggan yang mau mengadakan acara khusus. Citos Ayam Go juga melayani pesanan untuk berbagai acara, contohnya seperti ulang tahun, arisan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya prioritas keempat, influencer agar dapat meningkatkan penjualan dari review. Mendapatkan influencer supaya ayam Citos Ayam Go bisa terkenal dan lebih berkembang. Yang keenam, ada key research atau sumber kunci. Saya menggunakan tiga cara. Yang pertama, intelektual, mendaftarkan hak paten atas nama Citos Ayam Go. Kenapa saya mendaftarkan? Karena untuk mencegah adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan ide atau konsep penemuan saya. Jadinya untuk menjaga konsep yang saya buat. Yang kedua, manusia. Saya menggunakan pegawai restoran. Finansial, modal awal usaha 100 juta. Yang ketujuh, ada channel atau saluran. Direct, tersedia tempat untuk para pembeli untuk membeli dan makan langsung di tempat. Jadi saya menyediakan tempat seperti meja, kursi untuk konsumen yang makan di tempat ataupun yang sedang menunggu pesanannya selesai untuk segera dibawa untuk langsung dibawa pulang dan dimakan di rumah. Awareness, membuat sosial media khusus untuk mempromosikan Citos Ayam Go. Selain itu, saya juga menyebarkan brosur fisik kepada konsumen. Ini bertujuan supaya Citos Ayam Go lebih terkenal di masyarakat. Jadinya bisa lebih berkembang untuk di kemudian hari. Yang ke-8, cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama ada cost driven, biaya keluar tergantung bahan baku. Kita juga tidak bisa memberikan patokan dengan budget segini kita mendapatkan ini. Apalagi di masa pandemi ini kan bahan baku harganya naik turun, jadinya kita menyesuaikan dengan bahan bakunya. Yang kedua, fixed cost, biaya sewa ruko per bulan. Menyewa ruko itu biasanya per bulan, per tahun kan, jadinya harus menyediakan biaya untuk sewa ruko. Yang ketiga, variable cost, biaya gas untuk memasak, listrik, dan air. Tiga komponen itu sangatlah mendukung produk yang kita buat. Jadinya kalau tidak ada salah satu itu pasti tidak akan jadi produk yang saya ciptakan gitu. Jika salah satu seperti airnya tidak ada, listriknya ada, dan gasnya ada, terus kayak
membalur ayamnya menggunakan campuran tepung dengan air, tapi airnya tidak ada, kan tidak mungkin bisa menjadi adonan. Yang terakhir ada revenue stream, aset sel, penjualan produk makanan, Citos Ayamku. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bu Hana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi, siang, sore, malam Bu Hana. Terima kasih.